Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan mengangkat topik data kesehatan dengan judul implementasi pipeline data untuk analisis biaya dan efektivitas pengobatan di rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mentor Kak Faisal dengan anggota kelompok kami ada Nadia, Berliana, dan juga Rika. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus latar belakang Rumah Sakit EGZ menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data pasien untuk memahami biaya perawatan, prevalensi penyakit, dan kinerja dokter. Untuk mengatasi tantangan ini, tim IT Rumah Sakit mengembangkan sebuah pipeline data menggunakan Pentaho, PostgreSQL, PySpark, dan Visual Studio Code atau VSC. Data dari pipeline ini kemudian divisualisasikan menggunakan Excel untuk memberikan wawasan penting kepada manajemen rumah sakit. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, berapa biaya termahal berdasarkan jenis treatment. Kedua, bagaimana prevalensi penyakit dan treatment. Tiga, bagaimana kinerja dokter. Lalu, ada tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui biaya termahal berdasarkan jenis treatment. Kedua, mengetahui prevalensi penyakit dan treatment. Ketiga, mengetahui kinerja dokter. Selanjutnya, metodologi, yaitu menggunakan data dummy untuk proses pipeline. Kedua, database adalah PostgreSQL digunakan untuk menyimpan data pasien, dokter, jenis penyakit, dan biaya treatment. Ketiga, ETL proses, yaitu Pentaho digunakan untuk proses extract, transform, dan load atau ETL data dari berbagai sumber ke dalam PostgreSQL. Lalu data processing, yaitu PySpark digunakan untuk pemrosesan data skala besar dan analisis lanjutan. Yang terakhir, visualisasi Excel digunakan untuk membuat grafik dan tabel yang memudahkan interpretasi data. Alur perencanaan data. Yang pertama, Inggris Manual Report adalah mengambil data dari file CSV. Kedua, Inggris dari aplikasi OLTP, yaitu mengambil data langsung dari database aplikasi atau PostgreSQL. Ketiga, transformasi dan pengolahan data, yaitu menggunakan Pentaho, Airflow, dan PySpark. Keempat, Inggris ke data warehouse atau OLAP adalah mengirim data ke data warehouse untuk visualisasi.
Baik, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengerjakan final project ini. Itu yang pertama, kami melakukan ingest data atau manual report, yaitu mengambil data dari laporan yang berformat CSV, JSON, atau format lainnya. Uh, di sini fungsi Pentao sendiri yaitu ETL atau Extract, Transform, dan Load dari file CSV atau JSON ke database. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu kita load file CSV atau JSON, yang kedua transformasi data jika diperlukan, dan yang ketiga load data ke database relasional seperti PostgreSQL atau MySQL. Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan ETL yang kami buat, yaitu kami mengambil data, yaitu menggunakan dummy data, karena kami tidak menemukan data yang cocok untuk final project kami, sehingga kami menggunakan dummy data. Di sini kami mengambil 5 data, yaitu ada data health data transaction, ada DCS data, ada patients data, doctors data, dan treatment data. Sebenarnya di bawah ada treatment data, namun ini kepotong di screenshot. Selanjutnya kami menggunakan ETL filter rows untuk memfilter nilai-nilai atau value yang ada di kolom tersebut yang bernilai 0. Sehingga apabila terdapat nilai 0 di dalam data tersebut, maka akan kami alirkan ke dummy do nothing. Dan yang tidak bernilai 0 itu akan dilanjutkan ke proses selanjutnya melalui select values. Dan kemudian kami juga menggunakan unique rows. Selanjutnya kita akan sort rows berdasarkan ascending, lalu memvalidasi data dengan data validator sehingga akan menghasilkan output di tabel output. Dan itu dilakukan kepada kelima data tadi, yaitu ada selanjutnya langkah disease data juga, patients data, doctors data, dan treatment data. Di mana tabel output ini selanjutnya kami hubungkan atau connect ke database PostgreSQL di The Beaver. Mungkin next, Arik. Oke, saja ada database. Setelah tadi kita ingest ke PostgreSQL melalui The Beaver, data sudah terbaca di The Beaver, sehingga ini bisa dilihat di layar. Itu terdapat, saya membuat diagram, ada diagram health transaction, doctor reference, treatment reference, patient reference, dan disease reference, di mana keempat data referensi ini berkaitan atau relasional dengan data transaksinya atau health transaction. Nah, tabel transaksi ini itu di dalamnya menyimpan data transaksi. Dan tabel referensi itu menyimpan data referensi nama seperti nama dokter, nama disease atau nama penyakitnya, nama pasien, dan nama treatment yang digunakan oleh pasien. Database yang digunakan ini PostgreSQL untuk menyimpan data-data yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya kita menggunakan PySpark juga yang berfungsi untuk transformasi dan analisis data besar. PySpark ini penggunaannya untuk membaca data dari database OLTP, melakukan transformasi data, menyiapkan data untuk di-load ke OLAP. Jadi di sini langkah selanjutnya itu kita juga mengingest dari database OLTP yang ada di Postgres tadi ke database OLAP menggunakan Airflow atau Spark. Mungkin untuk selanjutnya kamu bisa stop share screen dulu. Oh, enggak. Oke, lanjut. Kita nanti selanjutnya akan menggunakan Airflow, di mana Airflow ini berfungsi untuk orkestrasi workflow ETL, dan penggunanya itu menjadwalkan job ETL, memastikan data berpindah dari OLTP ke OLAP secara otomatis dan terjadwal.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa langkah di dalam langkah sebelumnya itu. Yang pertama, di langkah pentau tadi, mohon maaf, untuk pentau saya ini ternyata sedang mengalami masalah sehingga tidak bisa membuka pentaunya. Jadi saya langsung masuk saja ke The Beaver untuk menjelaskan data yang sudah saya ingest tadi ke OLTP Postgres ini. Ini tadi ada data patients reference yang sudah berhasil saya ingest ke Postgres dan seperti ini untuk isi di tabelnya. Terus ada tabel dokter reference seperti ini. Terus ada treatment reference dan disease reference. Dan satu lagi ada tabel health transaction yang ternyata juga masih bermasalah untuk dibuka. Dari tadi saya sudah mencoba. Oke, mungkin lanjut saja setelah kita mengingest datanya dari CSV menggunakan petahu ke PostgreSQL ini. Lalu kita akan membuat ingest data yang melalui dari OLTP ke OLAP menggunakan Airflow atau Spark. Saja ini adalah Spark script yang kami buat. Untuk Spark script yang kami buat ini, Spark session-nya kami namain dengan ETL job. Terus ini ekstrak datanya. Buat code-nya seperti ini. Terus ada def reference untuk Spark read dan ada transport write. Dan ini merupakan duck ETL yang saya buat duck-nya. Yang pertama itu seperti biasa mengimport library yang dibutuhkan seperti duck, Python operator, terus ada Spark submit operator dan datetime. Default as ownernya Airflow start date-nya mulai dari 2023 Januari bulan 1 tanggal 1 retrasnya 1 duck-nya saya namain health ETL, default as-nya default as, description-nya ETL dari OLTP ke OLAP, schedule-nya daily. Karena Spark ternyata Spark saya itu bermasalah sehingga untuk Airflow-nya sendiri itu saya gagal untuk bagian Spark task karena Spark saya itu tidak terinstall dengan baik sebelumnya sehingga mungkin menjadi masalah ketika saya mengerjakan final project ini. Mungkin seperti itu. Jadi kelompok kami belum menemukan output yang kami inginkan untuk final project ini. Sehingga kami menggunakan visualisasi dengan Microsoft Excel karena kami tidak bisa mengagres data OLAP ini ke MongoDB, Hadoop, ataupun BigQuery. Oleh karena itu, oleh karena itu kami menggunakan Excel untuk visualisasi datanya. Di sini saya menggunakan pivot table untuk mengetahui beberapa hubungan atau relasional dari tabel-tabel yang sudah digunakan sebelumnya. Yaitu yang pertama saya menggunakan tabel
jenis penyakit atau disease reference tadi dengan treatment reference, di mana untuk mengetahui seberapa banyak pasien yang menderita penyakit ini yang melakukan treatment dengan beberapa jenis ini. Dan diperoleh untuk penyakit asma ini kebanyakan itu menggunakan treatment medication dan regular check-up, dan penyakit chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis itu kebanyakan menggunakan treatment medication. Selanjutnya ada coronary artery atau penyakit arteri koroner itu menggunakan treatment surgery atau operasi ya. Jadi buat arteri koroner kebanyakan menggunakan operasi, dan penyakit diabetes selanjutnya itu menggunakan treatment emergency. Selanjutnya yang terakhir ada hipertensi, itu menggunakan treatment regular check-up. Dan bisa dilihat sendiri untuk grand totalnya itu kebanyakan pasien yang diperoleh dari data ini menderita penyakit hipertensi kebanyakan. Tapi tidak terlalu jauh signifikan bedanya antara penyakit yang lain. Oke, dan ini visualisasinya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya juga mencari hubungan antara dokter dengan penyakit yang ditangani oleh dokter tersebut. Yang pertama ada dokter Amanda, itu banyak menangani penyakit diabetes. Terus ada dokter Christopher, itu banyak menangani penyakit hipertensi. Dokter Daniel itu banyak menangani hipertensi juga. Dokter Emily banyak menangani penyakit arteri koroner. Dan dokter Jessica ini sama banyak menangani penyakit ginjal kronis dan arteri koroner. Dokter John ini banyak menangani penyakit ginjal kronis. Dokter Joshua penyakit hipertensi. Dokter Michael Brown itu kebanyakan menangani arteri koroner dan hipertensi. Dokter Sarah Miller ini kebanyakan menangani penyakit asma. Mohon maaf, ini asma ya. Mohon maaf, yang pertama asma. Terus yang Dokter Stephanie Rodriguez itu menangani banyak kasus hipertensi. Jadi kebanyakan ini dokter-dokter ini menangani banyak kasus hipertensi. Dan ini grafik yang berhubungan dengan tabel tadi. Selanjutnya saya juga mencari hubungan antara jenis treatment dan berapa harganya untuk menemukan harga yang relatif tinggi itu menggunakan treatment apa, seperti itu. Dan ternyata bisa dilihat melalui visualisasi grafik ini, diagram, itu diperoleh treatment yang memiliki harga tertinggi itu adalah treatment surgery atau operasi. Yang kedua disusul oleh physical therapy, emergency, regular check-up, dan medication. Untuk selanjutnya ada yang terakhir, saya juga mencari hubungan antara kunjungan pasien dari 1 tahun tersebut, dan bisa dilihat pada grafiknya itu tidak ada kenaikan ataupun masih relatif stabil saja, dan tetapi memiliki kenaikan lonjakan yang cukup signifikan di tanggal 28 September 2023. Untuk selanjutnya nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini sebelumnya untuk data health transaction atau data transaction kami itu sebenarnya ini cuma di The Beaver itu jadi tidak bisa dibuka. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa dibuka pas mau membuat video ini. Sebelumnya sudah bisa dibuka. Mohon maaf. Jadi ini data transaksi saya, ada transaction ID, patient ID, disease ID, visit, cost, treatment, dan dokter ID. Mungkin cukup sekian ini dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Silahkan. Kemudian di sini ada visualisasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
eh, visualisasi ini menggunakan Excel dan tujuannya yaitu untuk menampilkan data, analisis bisnis, dan pengambilan keputusan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, data jumlah pasien yang menderita penyakit tertentu dan menerima treatment spesifik dicatat. Kemudian kemudian menghasilkan penyakit arteri koroner dan hipertensi memiliki jumlah pasien terbanyak yang menerima treatment operasi. Kemudian ada korelasi, terdapat korelasi antara prevalensi penyakit dengan tingginya permintaan untuk treatment mahal. Penyakit dengan jumlah pasien tinggi cenderung membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan mahal. Kemudian di data, biaya per treatment diidentifikasi dan diurutkan dari berdasarkan diseases ID. Kemudian hasil ditemukan bahwa operasi dan terapi fisik adalah dua jenis treatment termahal. Korelasinya, tingginya biaya ini berkorelasi dengan kompleksitas prosedur dan peralatan medis yang digunakan. Nah, di samping ini terdapat grafiknya, ada visualisasinya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan bahwa jumlah pasien harian yang terdaftar sangat fluktuatif sepanjang tahun 2023. Tidak ada tren musiman atau bulanan yang jelas, dan jumlah pasien dapat sangat bervariasi dari satu hari ke hari berikutnya. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hari-hari dengan beban pasien tinggi dan rendah, yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya medis. Kemudian di sini terdapat kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana penggunaan pipeline, data, dan alat analisis dapat membantu rumah sakit untuk mengelola biaya, meningkatkan kualitas perawatan, dan mengoptimalkan sumber daya. Analisis data yang mendalam memberikan wawasan berharga yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Adapun hasil atau dampak yang bisa didapatkan ialah pengurangan biaya treatment, penurunan kasus penyakit berat karena meningkatkan deteksi dini penyakit kronis yang mengurangi kebutuhan untuk perawatan intensif, serta peningkatan kepuasan dokter dan pasien karena manajemen yang lebih baik atas beban kerja dokter. Terima kasih. Mungkin begitu gambaran final project kami dengan topik data kesehatan dengan judul implementasi pipeline data untuk analisis biaya dan efektivitas pengobatan di rumah sakit. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.